Selamat sore Bapak. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan kepada saya, yaitu 3 pertanyaan. Sebelum saya menjawab 3 pertanyaan itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu virus corona. Virus corona adalah penyakit yang berasal dari hewan, di mana penyakit tersebut muncul ketika masyarakat atau negara Wuhan mengkonsumsi daging yang berasal dari kelelawar tikus, di mana daging tersebut mempunyai virus yang mematikan, yaitu virus corona atau COVID-19. Pada saat mereka mengkonsumsi daging tersebut, belum ada reaksi apa-apa, tetapi secara perlahan-lahan virus tersebut mulai menyebar di setiap masyarakat yang ada di negara Wuhan. Dan kita tahu bersama bahwa virus corona pada saat ini sudah menyebar ke 93 negara. Dan virus corona juga berawal dari negara Wuhan pada tanggal 30 Desember 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pendapat Anda terkait kemunculan virus yang berkaitan dengan perang ideologi global. Menurut pendapat saya tentang virus yang berkaitan dengan perang ideologi global saat ini, virus ini memang sangat mematikan, dan virus ini juga sudah masuk ke Indonesia dan sudah sebagian orang yang mengidap penyakit virus corona ini. Tetapi sebelum itu virus corona ini tuh sudah muncul pada tahun 2019, tetapi dengan kuatnya pemerintah, gagahnya pemerintah melawan COVID-19 ini, sehingga virus corona ini baru muncul pada tahun 2020 ini. Pada tahun 2020 COVID-19 juga ini masuk ke Indonesia karena adanya orang-orang Indonesia yang jalan ke Cina, Australia, sehingga ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka membawa virus tersebut, sehingga virus tersebut bisa masuk ke Indonesia. Dan berkaitan dengan perang ideologi global saat ini memang sangat bertentangan. Karena apa? Karena dengan adanya virus corona ini, para elit tertentu mencari kesempatan. Dengan adanya virus corona, mereka menggunakan penyakit ini untuk kepentingan mereka. Misalnya harga masker. Kita lihat bersama bahwa sebelum adanya virus corona, harga masker itu harga 3.000 antara 4.000. Tetapi dengan adanya virus corona yang telah mewabah atau menjadi perbincangan publik pada saat ini, masker berubah harga menjadi melintang begitu,
mereka menggunakan masker itu sebagai alat untuk melakukan politik dengan menaikkan harga masker, sehingga masyarakat dengan dengan adanya sehingga ketika harga masker naik, masyarakat tidak berpikir panjang. Masker itu naik, tetapi mereka tetap membeli, karena dengan adanya larangan atau perintah dari pemerintah untuk masyarakat, khususnya Indonesia, ketika setiap melakukan aktivitas atau keluar harus menggunakan masker untuk melindungi wajah dari virus COVID-19. Memang kita tahu bersama bahwa dengan menggunakan masker tidak semudah itu. Dengan menggunakan masker kita tidak selamanya tidak kena dari virus tersebut, tapi dari pemerintah mengatakan bahwa masyarakat lebih bagus mencegah daripada mengobati. Itu yang menjadi dorongan dari dalam diri setiap masyarakat, sehingga walaupun harga masker itu naik, mereka tetap membeli. Tetapi di sisi lain, para elit tertentu atau para pengusaha sangat untung dengan harga masker tersebut. Misalnya satu buah masker diberi harga 25.000. Dari situ kita lihat bahwa pengusaha atau elit politik mengambil kesempatan dengan wabahnya virus corona saat ini. Pertanyaan yang kedua tentang tawaran yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah. Tawaran dari saya tentang penyelesaian masalah ini, yang pertama, kalau pemerintah mau masyarakat Indonesia tidak mudah terkena penyakit virus corona, hal yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan ketika ada orang yang dari negara lain masuk ke Indonesia, harus melakukan pemeriksaan, yaitu alat-alat yang canggih untuk melakukan pemeriksaan terhadap virus corona tersebut, sehingga ketika sudah ada yang terjangkit virus corona, misalnya orang yang bepergian ke luar negeri, ikut pesawat, kapal, segala macam, itu harus melalui pemeriksaan, sehingga betul-betul ketika dia masuk ke Indonesia itu betul-betul dia tidak mengidap COVID-19 atau virus corona, sehingga masyarakat Indonesia bukan aman, tapi mencegah dengan COVID-19 ini. Yang ketiga, ajakan untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan
tetap optimis dan menjaga kebersamaan sosial. Ajakan dari saya yaitu kepada masyarakat khususnya Indonesia, walaupun saat ini semua masyarakat melakukan aktivitasnya di rumah, tetapi masyarakat jangan lupa tetap optimis, tetap kuat, karena pemerintah akan selalu melindungi dari COVID-19 ini, dan kita tetap menjaga silaturahmi terhadap satu yang lain sehingga tidak terjadi pertentangan di antara lingkungan kita bersama-sama. Tetap optimis untuk menghadapi COVID-19 ini, tetap berdoa, tetap bersemangat, dan jangan patah semangat. Itu dari saya, terima kasih.